Ini adalah tips and trick untuk trading menggunakan MACD. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang yang namanya MACD, atau disingkatnya tuh biasa orang bilang MACD teman-teman ya. Dan sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung daftar di link tersebut, dan juga kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang salah satu indikator yang benar-benar sudah well known banget atau sudah terkenal banget di dunia trading teman-teman, yaitu adalah MACD atau yang kita sering sebut dengan MACD. Banyak orang yang menggunakan indikator ini, tetapi tidak sedikit juga yang masih salah dengan menggunakan indikator ini. Saya pribadi menggunakan indikator ini esensinya itu untuk mencari reversal dengan cara menggabungkannya atau menggunakan MACD ini untuk mencari yang namanya divergence teman-teman ya. Tetapi di video ini gue akan jelasin fungsi lain dari MACD juga ya. Jadi untuk mencari signal dari MACD ini kita bisa menggunakan dia sebagai continuation entry teman-teman ya. Jadi kita cari market yang sedang trending, terus kemudian kita menggunakan MACD ini untuk entry di fase continuation-nya. Oke? Dan tentu saja yang kedua, gue akan jelasin MACD ini untuk mencari reversal dengan cara divergence teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian tahu, MACD ini kan termasuk oscillator indicator yang mana itu juga lagging ya. Tetapi oscillator indikator itu sangat dekat hubungannya dengan divergence ya. Kalau misalnya kalian sudah lihat video gue tentang divergence sebelumnya, itu gue juga menggunakan salah satu indikator juga, oscillator juga, namanya stokastik ya. Dan nggak hanya stokastik dan MACD saja sebenarnya, tetapi kita juga bisa menggunakan RSI dan juga oscillator lain teman-teman. Oke? Seperti biasa teman-teman, supaya lebih jelas gue akan jelasin semuanya itu detail ya di monitor supaya kita bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti tadi di awal video gue bilang ya, kita akan bahas tentang yang namanya MACD atau yang namanya MACD teman-teman ya. Dan hal pertama yang mau gue jelasin di sini teman-teman ya, itu adalah MACD itu adalah salah satu oscillator indicator, yaitu di mana setiap oscillator indicator itu dia itu pasti lagging teman-teman. Jadi ini tidak bisa dipakai sendirian, oke? Nah, kemudian gue akan bahas gimana sih caranya untuk memasukkan indikator ini ya. Jadi caranya itu adalah kalian tinggal klik di bagian indikator teman-teman ya. Jadi di sini ini ada indikator list, kalian klik ya. Ini kalau misalnya nggak kelihatan di layar kalian ya, ini kalian tinggal lihat aja. Ketika kalian klik di sini nanti dia akan muncul. Kalian pilih aja yang oscillator, terus kalian pilih yang MACD teman-teman atau MACD ini kalian pilih. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kalian tidak usah ganti-ganti ya. Biarkan aja ini default ya seperti ini. Dan kalian tinggal klik OK ya. Tinggal klik OK seperti ini. Nanti dia akan muncul begini teman-teman ya. Di bawah seperti ini ada MACD 12269. Dia ada garis putus-putus 1 ya, komponennya garis putus-putus 1, dan kemudian ada histogramnya ya, dan kemudian ada zero levelnya. Jadi yang komponen MACD itu yang paling penting itu 3 itu aja ya. Yang pertama ini adalah exponential moving average line-nya ya, yang putus-putus ini. Kemudian ada histogram dan juga ada zero level line ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih level di sini ya, kalian tinggal add, terus kalian klik level 0 ini, level 0, terus kalian ganti dengan warna apapun ya. Biasanya di sini saya ganti warna yang kontras. Misalnya saya ganti hitam sini. Oke. Nah, dia akan muncul putus-putus seperti ini. Ini ada zero line-nya. Kenapa saya kasihin zero line ini? Karena memang MACD ini ya zero line ini penting ya, karena kalau misalnya kita mau melihat MACD sebagai continuation trend ya, itu kita harus memasang level zero line ini. Oke, itu cara untuk memunculkan MACD. Jadi kalian tinggal klik, sekali lagi caranya tinggal klik indikator list di sini, kemudian kalian pilih MACD ya di oscillator, terus kalian klik, terus tinggal kalian set parameternya, nggak usah diapa-apain. Jadi nanti kalian langsung klik OK. Oke teman-teman, berikutnya gue akan ngomongin fungsi dari MACD ini atau MACD ini apa ya. Jadi yang pertama itu fungsinya, kalau yang gue yang sering pakai itu adalah gue untuk mencari namanya divergence. Divergence itu tentunya gue mau mencari reversal, oke. Kenapa gue pakai divergence? Karena memang kalau misalnya menurut gue itu seluruh oscillator indicator itu cocoknya digunakan untuk mencari momentum, yaitu menggunakan divergence ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan divergence kan momentumnya lebih dapat yang pasti.
Itu yang pertama fungsinya. Dan yang kedua itu fungsinya adalah gue menggunakan MACD untuk continuation trade ya. Jadi fungsinya gimana continuation trade? Itu ada hubungannya dengan garis ini ya, putus-putus merah ini. Garis yang putus-putus merah ini kalau misalnya kita combine teman-teman dengan ujung-ujung histogram ini, kalau kita bikinin garis juga di ujung histogramnya ya, itu dia akan tercipta imaginary line teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa bayangkan ya, di setiap ujung histogram ini kalian tarik garis ya, diikutin garis terus, itu dia akan tercipta imaginary line. Nah, imaginary line dari histogram ini kalian combine dengan garis putus-putus ini, kalian lihat ya apakah dia cross ke bawah atau cross ke atas seperti itu. Kalau misalnya dia bisa cross ke atas histogramnya atau histogramnya berada di atas si garis merah ini ya, yang garis putus merah ini, itu berarti ada signal buy. Tetapi sebaliknya kalau misalnya dia histogramnya cross garis merah ke bawah, itu berarti signalnya sell. Tetapi caranya itu ada caranya ya, nggak sembarangan dia main langsung ketika cross atas dia langsung kita buy, atau histogramnya cross ke bawah kita langsung sell. Nggak seperti itu, ada caranya ya. Nanti caranya gue jelaskan, oke? Dan itu caranya ya, maksudnya itu adalah fungsinya dari si MACD. Jadi gue pakai MACD seperti itu. Yang pertama itu sekali lagi gue buat divergence. Yang kedua gue buat entry di continuation, oke? Nah, tambahan lagi teman-teman tips and triknya ya. Kalau misalnya kalian mau memakai MACD ini untuk continuation trade ya, itu kalian lebih baik kalian combine dengan indikator lain, yaitu adalah exponential moving average. Nanti caranya gue juga jelasin, oke? Nah, sekarang gue langsung masuk ke caranya menggunakan MACD ini untuk mencari divergence ya. Jadi seperti yang kalian sudah nonton di video gue sebelumnya ya tentang divergence ya, itu gue memakai indikator oscillator juga yang namanya stokastik untuk mencari divergence. Tetapi nggak sedikit juga orang yang menggunakan MACD ini untuk mencari divergence ya. Caranya gimana? Prinsipnya sama ya. Kita tetap melihat perbedaan antara harga ya dengan juga indikator. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau mencari bearish divergence kan contohnya gampang ya. Itu harga harus membuat higher high terus ya, higher high. Kemudian indikatornya bikin lower high seperti ini, oke? Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya, ini harganya membentuk higher high, tetapi histogramnya dia tuh menurun terus, nggak naik. Harusnya kan kalau harga naik histogramnya juga ikut naik gitu kan. Tetapi di sini pada saat harganya naik, dia histogramnya turun dan juga lainnya ini juga turun, membentuk lower high terus gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi ini yang mengindikasikan bahwa dia terjadi divergence. Prinsipalnya seperti itu juga sama ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini, kita cara entry-nya pun sama, kita tinggal bikin dia punya channel. Kalau misalnya dia break channel bullish-nya ya, seperti di gold ini contohnya di M30. Di sini dia terjadi bearish divergence, kemudian dia bisa berhasil break bullish channel-nya dan harganya bertahan di bawah gitu, dan itu bisa menjadikan kita signal juga bahwa harganya itu akan segera bergerak turun. Oke. Gua kasih contoh lain teman-teman ya. Di sini juga muncul ya, di seperti ini juga muncul ya, ini bikin higher high. Kemudian kalau misalnya kita tarik ke bawah teman-teman ya, di sini kan kita tarik garis lurus ke bawah, kita lihat di sini high-nya malah bikin turun atau histogramnya turun ya. Nah seperti ini juga terjadi bearish divergence sama teman-teman ya. Jadi itulah fungsi dari MACD. Jadi sebenarnya preference ya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan stokastik, kalau kalian beranggapan menggunakan stokastik lebih mudah dilihat, ya boleh gitu. Tapi kalau misalnya kalian beranggapan bahwa menggunakan MACD ini lebih mudah secara visual untuk dilihat mencari divergence, ya boleh aja dipakai, silahkan gitu ya. Sekarang gue akan contohkan yang bullish divergence teman-teman ya, bullish divergence. Nah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di sini bikin lower low, oke, bikin lower low seperti ini. Tapi indikatornya ya dia bikin higher low seperti ini teman-teman. Ini menunjukkan bahwa harganya juga ada divergence ya. Kalau misalnya kalian belum mengerti konsep dari divergence, kalian bisa nonton video gue tentang divergence sebelumnya. Ini gue cuma mengulang dan mencontohkan cara mencari divergence-nya menggunakan MACD. Kalau misalnya kalian mau tahu konsep tentang divergence, cari video gue tentang divergence. Di situ gue jelasin sudah lengkap banget tentang divergence ya, tentang positive divergence dan juga ada negative divergence. Kalian tinggal pelajarin, oke? Ya, jadi seperti itu yang pertama. Dan yang kedua ya, tadi gue bilang MACD ini biasanya bisa digunakan untuk melakukan continuation entry ya, continuation pattern entry atau continuation trend entry. Maksudnya gimana bang? Gini. Jadi gini. Tadi kan gue bilang ya,
Di MACD itu ada tiga bagian penting. Yang pertama itu adalah line yang merah ini, yaitu exponential moving average line yang merah putus-putus. Kemudian ada histogramnya ya seperti ini, dan kemudian ada zero level. Oke. Nah, untuk kita entry menggunakan MACD untuk continuation trend entry, kita perhatikan zero levelnya dulu teman-teman ya. Kita lihat apakah histogram dan juga si garis putus-putus merah ini ada di atas atau ada di bawah. Itu dulu. Kalau misalnya dia ada di atas keduanya, berarti trennya itu tendensinya ke bullish. Oke. Tetapi kalau misalnya keduanya ini ada di bawah, zero level, berarti tendensinya itu adalah bearish. Oke. Nah, terus gimana cara entry-nya, Bang? Rules-nya cuma itu mudah ya. Jadi pada saat dia itu harganya itu berada di atas zero level ya. Ketika dia si garis putus-putus dan juga histogramnya di atas zero level, kita hanya boleh mencari buy. Itu yang pertama. Dan yang kedua, buy-nya kapan? Ketika histogramnya itu nge-cross dari bawah ke atas ya. Oke, contohnya itu di bagian sini teman-teman ya. Sebentar gua gambarin dulu. Ya, contohnya di bagian sini teman-teman ya. Nah, sebenarnya kita lihat di sini. Ini kita teman-teman lihat ya, dia harganya dia garis line-nya ya sama histogramnya itu berada di atas level zero levelnya gitu kan. Dan kita juga bisa melihat di sini ada signal karena histogramnya berhasil menembus si red line-nya ini ya yang putus-putus. Jadi histogramnya bergerak dia itu break atau dia cross si garis red line yang putus-putus ini ya, dan kemudian dua-duanya berada di atas zero level. Berarti ini ada signal buy buat kita ya. Ini kalau kita terjemahkan ke atas teman-teman di bagian sini. Kalau kita tarik ke atas nih, ini kita entry-nya tuh di candle yang ini teman-teman ya, di candle yang sebelah sini. Yang warna biru ini loh teman-teman. Yang gua tandain seperti ini. Nah, ini kita entry di candle ini. Jadi kalau misalnya kita entry di sini, kita cari ini masih banyak dapat 300 pips ya. Sampai ke atas 800 pips. Ini bisa dapat ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia sudah berada di di bawah dari si MACD, di bawah level zero levelnya MACD ya. Ini kita bisa gua gambarin lagi teman-teman. Entry-nya tuh di daerah sini ya, ini. Nah, di bagian sini. Kenapa di bagian sini teman-teman ya? Karena dia histogramnya itu udah mulai nge-break si line merahnya ini ya. Sedangkan pada saat di sini di garis pas di zero levelnya dia belum nge-break ke bawah, tetapi pada saat di zero levelnya ini ya, dia bergerak ke bawah zero level, ini histogramnya langsung nge-break si red line putus-putusnya. Jadi kalau misalnya ini kita tarik ke atas ya di daerah sini, ini kita bisa entry di bagian sini teman-teman ya. Nah, di bagian sini ya yang gua gambarin. Nah, di bagian sini teman-teman ya. So, ini juga termasuk valid ya teman-teman ya. Tetapi saran gua kita gabungin dengan exponential moving average. Caranya gimana? Kita harus jadikan ini konfirmasi aja. Jadi gini, kalau misalnya kita lihat harganya itu sudah berada di atas moving average seperti ini ya, EMA ya. Di atas EMA 21, 34 dan 90 dia bergerak trending ya. Kita buat make sure apakah kita boleh entry di sini atau enggak, kita pastiin di MACD-nya. Apakah MACD juga di atas zero level? Kalau misalnya dia sudah berada di atas zero level, terus EMA-nya juga trending seperti ini, bagus ya. Kita jangan ragu untuk entry karena itu sudah dua indikator terentry ya, terkonfirmasi, kita bisa melakukan entry. Contohnya di bagian sini ya, ini di atas zero level semua ya. Jadi pada saat dia bikin konsolidasi di sini ya, di bagian sini, ya ini yang gue biru-biruin ya. Ini kan dia bikin konsolidasi ya. Kita lihat di MACD-nya juga berada di atas titik zero levelnya, dan harganya juga bertahan di atas moving average. Kita bisa entry di bagian ini sebenarnya pada saat dia breakout si konsolidasi kecilnya ini gitu ya. Begitupun juga dengan bearish-nya gitu ya. Pada saat dia bergerak bearish ya di sini, kita lihat dulu. Nah, kalau di sini kan ini masih belum bagus sebenarnya karena harganya tuh masih EMA-nya masih belum terbentuk sempurna. Terbentuk sempurna itu pada saat dia di sini nih teman-teman ya, di bagian sini. Di bagian sini nih dia terbentuk sempurnanya nih. Kenapa? Karena MA-nya juga sudah rapi ke bawah dan dia trennya juga sudah ke bawah gitu ya. Jadi pada saat dia di sini ya, pada saat di bagian sini ini kan histogram bawahnya nge-cross ke atas. Ini kan belum jadi entry signal kan. Tapi pada saat dia nge-cross ke bawah lagi di sini teman-teman ya, di bagian sini ya. Sebentar gue gambarin lagi. Nah, di bagian sini nih ya,
Di bagian yang gue biruin di bawah ini biru muda ya. Ini kan dia sudah mulai nge-cross lagi ke bawah kan ya histogramnya. Di sini juga moving average-nya sudah bagus ke bawah. Nah, disitulah kita bisa entry menggunakan continuation. Oke. Jadi sebenarnya caranya mudah ya. Caranya mudah sekali. Ini gue cari satu contoh lagi deh yang lainnya. Nah, ini gue kasih contoh di sebelah sini teman-teman ya, di sebelah sini ya. Ini kita lihat nih moving average-nya di bagian sini. Yang gue biruin semua ini moving average-nya bagus nih, sudah ke bawah semua ya. Dan kita tinggal lihat aja dia MACD-nya bagaimana gitu. Jadi cara gue biasanya kalau untuk continuation ya, gue lihat nih pada saat dia ke bawah gini ya. Di bagian sini gue lihat apakah dia sudah bergerak di bawah MACD. Ternyata di sini pada saat di bagian awal sini ya, yang warna merah ini, yang warna hijau jadinya nih. Nah, yang warna hijau ini gue lihat di bawahnya ini juga MACD-nya bagus gitu ya. Nggak bisa. Nah, gue gambarin dulu. Nah, di bagian warna merah ini ya teman-teman ya. Ini gue lihat kalau gue ke bawahin ya, di sini MACD-nya juga bagus gitu ya. Dia berada di bawah zero level dan juga histogramnya sudah nge-cross si garis yang red dot ini gitu kan. Itu berarti kita sudah bisa entry signal untuk sell gitu ya, karena MACD-nya juga bagus. Dan kita bisa stop loss. Ini kan stop loss-nya kan pasti di atas ini kan ya. Nah, nanti kita tinggal make sure lagi. Kalau misalnya harga berbalik arah dan histogramnya itu kembali bergerak di atas zero level, itu kita bisa langsung cut teman-teman, karena itu ada tendensi atau kemungkinan bahwa harganya itu akan berbalik. Jadi kita lebih aman untuk cut dulu. Nanti kalau misalnya dia ke bawah lagi, kita bisa re-entry lagi. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini ya, di bagian sini teman-teman, kalau kita lihat nih ya, di bagian merah sini ya, yang bagian sini, ini kan dia sudah retrace kembali ke moving average-nya kan ya. Tetapi histogramnya malah hiking ya, malah menanjak, dan dia masih berada di atas nih kan. Kalau misalnya di daerah sini histogramnya masih berada di atas. Kita jangan entry dulu teman-teman, kita nggak boleh entry dulu ya. Nah, pada saat dia ke bawah sini ya, mulai ke bawah, kita masih belum boleh entry. Kenapa? Karena moving average-nya atau harganya masih berada di luar moving average gitu kan. Itulah yang kita mau hindari nih. Kita masih nunggu, makanya kita konfirmasi sama exponential moving average supaya apa? Supaya entry teknik kita bisa menggunakan exponential moving average ya. Kalau misalnya kalian belum tahu tekniknya, kalian bisa nonton video gue tentang exponential moving average. Itu gue udah jelasin cara entry-nya gimana. Jadi simpelnya, gue tunggu sampai harganya itu masuk ke area moving average-nya lagi. Nah, jadi gue kapan boleh entry-nya bang? Di sini bang. Kalian boleh entry-nya ketika dia itu sudah berada di sini teman-teman ya. Nah, di sini nih. Jadi gini. Entry kalian tuh yang paling bagus adalah kalian berada di sini ya, di sini. Kenapa di sini? Karena kalian lihat ya, pada saat dia harganya sudah kena moving average ya, itu terus kita konfirmasi ke bawah gitu kan, ke si ininya nih. Pada saat kita tarik ke bawah di area sini ya, di area yang biru ini kita tarik ke bawah. Ini MACD-nya dia pas ke bawah, sudah nge-cross ke bawah, dan histogramnya juga sudah di bawahnya si red dotnya ini, dan kedua red dot dan juga histogramnya berada di bawah zero level, dan harganya ini masih di dekat exponential moving average-nya. Jadi ini adalah signal terbaik. Kita nggak ambil yang di sini gitu ya, itu kita nggak ambil. Kenapa? Karena kalau dilihat pas di sini pun ini masih di atas histogramnya gitu ya, di sini pun juga ini masih di atas. Terus di sini juga, di daerah sini ini, apalagi di konsolidasi ini juga masih berada di atas histogramnya. Jadi masih belum oke. Yang paling oke-nya itu adalah ketika dia sudah masuk ke swing yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, makanya swing sebelah sini dia turun nge-break ke bawah, histogramnya ke bawah, kita bisa langsung entry di sini. So kita bisa dapat pips yang lumayan ya. Karena kalau kalian lihat juga, ini pipsnya yang paling lumayan di antara semuanya ya, karena menurut histogramnya pun ini yang paling oke atau paling lumayan. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang continuation pattern itu, kalau untuk continuation trend itu, kita pertama harus gabungkan dengan exponential moving average dulu sistemnya ya, dan kemudian kita make sure dulu marketnya bergerak dalam trending, baru kita lihat MACD-nya gitu. Kita lihat apakah dia berada di atas zero level, histogram dan juga si red line-nya ini atau exponential EMA-nya ini, apakah dia berada di atas atau di bawah ya. Kalau misalnya kita mau cari bullish ya seperti ini, kita harus make sure dia yang seperti ini bentuknya, yang berada di atas histogramnya. Kalau kita mau entry-nya bearish ya, kita harus make sure bahwa si MACD-nya itu berada di bawah si exponential moving average, di bawah si zero levelnya, seperti itu. Oke.
Jadi intinya MACD itu cara penggunaannya cuma dua itu ya. Kita mau menggunakan sebagai divergence atau kita mau menggunakan untuk continuation trend entry ya. Kalau gue prefer gue pakai cuma dua itu doang sih. Tapi kalau misalnya kalian punya metode lain yang lebih menarik tentang MACD, kalian bisa komen di bawah untuk kasih tahu gue caranya seperti apa. Nah sekarang gue mau cari market dulu teman-teman supaya kita bisa ngetes langsung cara MACD ini apakah ampuh atau enggak ya. Tapi for your information, gue untuk cari yang gue gunakan untuk mencari divergence itu bukannya MACD sebenarnya. Sekarang gue pakainya stokastik aja cukup ya, karena menurut gue sama-sama aja gitu ya. Jadi mau stokastik mau MACD itu sama-sama aja. Yang penting cara kita untuk pakai atau konsepnya itu kita paham gitu ya. Oke, gue cari market dulu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, gue udah ketemu marketnya sekarang ya. Dan ini gue mau mencoba untuk entry menggunakan MACD, yaitu dengan cara divergence teman-teman ya, yaitu reversal ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini harganya hype ke atas, tetapi kalau kita lihat MACD-nya dia itu going down seperti ini. Jadi ini ada divergence, yaitu bearish divergence. Dan kalau misalnya kita lihat di H4-nya juga ya, ini kita mesti ada confluence di sini ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini di area ini udah jadi area udah kena area support yang jadi resistance ya. Ini kan tadinya kan support ya, tapi dia di break dan sekarang dia jadi resistance, dan ini harganya sudah kena ke area ini. So udah ada dua confluence atau dua cluster di sini. Jadi gua akan coba untuk entry sell sekarang teman-teman di sini ya. Oke, sini gua sell ya, dan gua akan TP-nya di bawah sini ya, di EMA 90-nya. Dan untuk apa namanya? Untuk SL-nya gue itu hanya segini, oke? Hanya di atas di 107. Oke, mungkin gue lebihin sampai ke 107,15 gini ya. Jadi TP-nya ini gue turunin sedikit ke sini. Jadi ini rasionya masih 1:1,5. So nanti kita tinggal lihat pergerakannya, gue akan kabarin atau gue update ketika harganya sudah bergerak, oke? Oke guys, kita mau update dulu harganya, dan ini sekarang harga udah jalan ya. Tadi setelah gue open posisi dia sempat naik sedikit teman-teman, jadi entry kita kurang akurat ya. Memang tadi secara price psikologinya ya, secara price levelnya itu dia harusnya di 10700 sih gitu ya, baru dia balik. Tapi nggak apa-apa karena kepentingan video kita langsung entry, dan akhirnya kemarin pas tadi naik dikit divergence udah jalan, dan dia sekarang udah turun bergerak ke bawah, dan semoga nanti bisa kena TP gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi gue cuma pure menggunakan MACD divergence ya, dan juga menggunakan price action doang di H4. Tadi gue lihat dia sudah sampai ke level supply-nya atau di daerah resistance ya teman-teman. Jadi gue entry juga di bawah, dan ini gue berharap swingnya jadi. Kalau swingnya jadi sih nanti TP kita tuh udah pasti kena dari H4-nya gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu teman-temannya videonya. Jadi semoga apa yang gue jelasin hari ini bisa berguna buat kalian ya, terutama buat kalian yang dari kemarin nanyain terus tentang MACD gitu ya. Jadi saran gue gini loh, kalau buat MACD jangan digabungin lagi dengan oscillator ya. Kalau mau kalian MACD itu gabungin dengan indikator trend following seperti exponential moving average ya. Kemudian kalau parabolic SAR itu juga boleh. Terus kalau misalnya pakai pakai envelope boleh, atau pakai Bollinger Band juga boleh. Pokoknya gabunginnya sama yang trend following teman-teman. Oke? Ya, semoga apa yang gue sharing ini bisa kalian ambil hikmahnya, dan juga kalian bisa petik ilmu dari sini, dan semoga tentunya bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang indikator MACD ya, dan juga cara-caranya juga tadi di monitor sudah gue jelaskan, sampai ke cara entry-nya dan juga sampai ke live trade entry-nya seperti apa. Gue sudah jelaskan semua di monitor teman-teman ya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian, dan kalian juga bisa mengerti ya tentang indikator ini lebih dalam lagi, sehingga yang selama ini kalau kalian merasa kalian membuat kesalahan, kalian bisa benerin dengan menggunakan melalui menonton video ini gitu ya. Dan sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung daftar di link tersebut, dan kalian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video dari channel ini. Kalian juga bisa like dan juga share video ini ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi ini. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau saya bahas ke depannya melalui video-video berikutnya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung daftar di sana dan join, sehingga kita bisa langsung diskusi bareng. Dan juga kalian juga bisa diskusi dengan member-member lain yang tentunya banyak banget, dan grup itu juga sedang aktif sekali ya. Jadi kalian bisa belajar banyak juga di dalam grup tersebut.
Oke, mungkin segini dulu videonya untuk hari ini ya. Dan semoga dengan apa yang gue sharing ini bisa menjadi manfaat untuk kalian. Dan juga kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Dan juga thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.